Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Imran adalah satu-satunya keluarga yang Allah abadikan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, siapakah Imran yang dimaksud? Imran namanya adalah Imran bin Mathan bin Azar bin Yud bin Sulaiman bin Dawud alaihi masalah. Berarti Imran itu masih ada garis keturunan kepada Nabi Dawud. Dan beliau, keluarga Imran adalah keluarga terakhir dari kalangan Bani Israil. Keluarga itu adalah ketetapan dari Allah. Berapapun anak kita, berapapun keturunan kita, kita tidak bisa paksakan. Bahkan kalau kita bicara Imran, berarti anaknya cuman anak tunggal, yaitu Maryam. Tapi dijadikan keluarga teladan oleh Allah, menjadi nama surat di dalam Al-Quran, surat yang ketiga. Ada yang nanya, yang paling mulia itu yang anaknya banyak atau anaknya dikit, Bapak Ibu? Jawabannya, yang anaknya soleh dan soleha, yang keturunannya solihin dan solihah. Apakah banyak itu takdir Allah, apakah sedikit itu juga ketetapan Allah, kecuali dikasih nolak lain. Jadi keluarga mulia bukan keluarga yang banyak atau dikit anak keturunannya. Keluarga paling mulia adalah keluarga yang keturunannya solihin dan solihat. Berapapun amanah yang Allah titipkan, berapapun rizki yang Allah tetapkan, tetap kita menjadikan keluarga itu keluarga mulia, yaitu manakala anaknya soleh dan solihah, keturunannya solihin dan solihat. Setuju, Bu? Tapi kalau dia mampu dan memang dia diberikan oleh Allah kelapangan untuk memiliki anak yang banyak, silakan saja. Tapi kalau dia tidak mampu dan tidak diberikan oleh Allah kelapangan untuk punya anak yang banyak, maka silakan saja. Itulah gambaran keluarga Imran, malah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Dan anaknya adalah perempuan. Padahal mayoritas orang-orang dulu pengen anaknya laki-laki. Maka bagi kita tidak ada beda, anak itu laki atau perempuan. Yang penting kalau laki soleh, kalau perempuan solihah. Malah keluarga Imran cuman punya satu putri, Masya Allah. Padahal ia orang yang soleh, istrinya wanita soleha, harusnya dikasih banyak anak, harusnya dikasih banyak harta. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Yang mulia di sisi Allah bukan yang banyak anaknya, yang dikit anaknya, yang banyak hartanya, yang dikit hartanya. Yang paling mulia di sisi Allah siapa, Bu? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Bahasanya paling, berarti takwa itu darajat, kata para ulama. Takwa itu bertingkat-tingkat. Ada yang takwanya tingkat 1, ada yang takwanya tingkat 2, ada yang takwanya tingkat 3. Katanya bertakwa, kok tidak tahan emosi. Namanya masih level takwanya level seperti anak remaja.
Seharusnya kalau takwanya bagus, maka ia mampu mengendalikan nafsu dan amarahnya. Ini dikit-dikit malah marah, diingetin enggak mau, berarti takwanya masih takwa. Makanya atqakum artinya yang paling. Kalau mau kita dipalingkan takwanya, ini dipalingkan bukan di ini ya, dipalingkan tuh supaya paling, maka kita perlu menambah poin-poin takwa. Kalau di sekolah ada poin, puasa sunnah dapat poin 5, anaknya khatam dapat poin 10, sholat sunnah dapat poin 7. Di sekolah pakai poin. Nanti dihitung poinnya, selesai anak itu menyelesaikan pendidikannya setahun, poinnya dihitung. Itulah namanya poin-poin kesolehan. Nah, kita mau selain anak-anak kita juga dapat poin-poin kesolehan, orang tuanya, kitanya pun insya Allah menambah poin-poin kesolehan. Jangan sampai poin kita lebih kecil dari anak kita. Kalau kita suka beribadah, suka amal, poinnya jadi banyak. Nah, anak itu kan dikasih poin sama gurunya. Nanti terakhir dihitung poinnya berapa, itu yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward, memberikan anugerah kepada anak didiknya, peserta didiknya, atau santri-santrinya. Itulah pengantar dari belajar dari keluarga Imron. Awal ayat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tentang keluarga Imron adalah surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguh Allah telah memilih 4 manusia, 4 nama. Nama pertama yang Allah pilih adalah Adam. Wajar, Nabi manusia pertama. Berarti layak dijadikan pilihan, dijadikan teladan, dijadikan sebagai contoh. Yang kedua, nama yang disebut di Ali Imran 33, Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Sabarnya di atas sabarnya kita. Berapa lama beliau mengajak kaumnya? 950 tahun. Bayangkan 950 tahun ngaji. Kita ngaji berapa puluh tahun? Ini 950 tahun ngaji, ibadah, ngajak, menasehati kaumnya baik dengan sesamanya. Itulah Nabi Nuh. Kalau bicara sabar, Nabi Nuh lah contoh kesabaran yang luar biasa. 950 tahun anaknya tidak mau ikut, istrinya pun durhaka. Bayangkan sabarnya Nabi Nuh, sabarnya suami, sabarnya ayah. Sabarnya suami punya istri durhaka 950 tahun. Sabarnya ayah punya anak yang durhaka 950 tahun. Nama ketiga barulah Allah sebut wa ala Ibrahim. Bedakan di surat Ali Imran 33, Nabi Adam disebut sendirian. Innallaha astafa Adam. Maaf Bapak Ibu, ada alaknya? Enggak ada. Nabi Nuh ada alaknya, ala itu keluarga. Enggak ada ya. Nabi Ibrahim ada ala, ada. Wa ala Ibrahim ada. Imran ada alaknya. Ala atau ali artinya Nabi Adam Allah uji anaknya
membunuh saudaranya, Qabil membunuh Habil, maka tidak disebut keluarga karena ada masalah pada anaknya. Nabi Nuh dengan kesabaran yang luar biasa tidak disebut keluarganya karena istrinya dan anaknya bermasalah. Tapi nama ketiga Ibrahim alaihissalam ada masalah, istrinya solehah, anaknya nabi semua, Ismail, Ishak, Yakub, nabi semua. Iya, berarti ala Ibrahim. Nah, Allah abadikan nama keempat. Ini lebih hebat. Kalau Ibrahim itu salah seorang dari nabi. Imran sepakat para ulama bukan nabi. Beliau adalah rajulun solihun, seorang yang sangat soleh. Tapi beliau hebat. Beliaunya soleh, istrinya Hannah solehah, dan putrinya Maryam juga solehah. Jadilah disebut oleh Allah ala Imran, keluarga Imran. Keluarga itu boleh terdiri dari 3, 4, 5, 10 atau 20. Minimal disebut ala kalau ada 3, ayah, ibu, dan anak. Allah beri peluang bahwa ada bukan hanya anak kandung yang mendoakan kita, anak kandung yang memberikan pahala kepada kita, boleh anak angkat, anak asuh, anak yatim piatu yang diasuh itu juga awaladin solihin yad'ulahu. Kenapa? Karena di awal kita katakan rizki yang bernama anak, rizki yang bernama harta itu adalah ketetapan Allah. Mulianya orang bukan banyak atau dikit, tapi paling mulia yang paling bertakwa. Dikit bertakwa, banyak bertakwa. Anak 1 soleh, anak 2 solihaini, anak 3 solihin atau solihan. Yang penting itu. Betul Bu? Karena tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah yang bernama keluarga, yang bernama anak. Kalau sekiranya Allah tetapkan anak kita cuma 1, boleh mengasuh anak. Kalau ingin punya anak banyak yang mendoakan, silakan bisa mengasuh anak-anak yatim atau piatu yang membutuhkan uluran bantuan. Jadilah nanti kata Nabi, saya dan orang yang mengasuh anak yatim, berarti kan jadi orang tua asuhnya di surga seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Subhanallah. Disitulah ilustrasi dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dari 4 nama, maka nama yang sangat luar biasa adalah Imran, karena Imran bukan nabi, tapi Allah abadikan keluarga Imran, namanya Ali Imran, menjadi nama surat. Kita memohon kepada Allah, anak keturunan kita adalah yang terbaik, melebihi kita bahkan agamanya, akhlaknya, ilmunya, hartanya, kebaikannya, dan juga kita bisa bertemu kembali dengan seluruh keluarga kita, anak keturunan kita nanti bersama-sama di Jannatu Aden, surga Aden. Di surat Ar-Ra'd 23 ada surga Aden, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Silakan masuk bersama orang tuamu, istri atau suamimu, dan anak keturunanmu. Amin ya rabbal alamin.